Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang CBIS, Computer Based Information System. Sebelumnya perkenalkan kelompok-kelompok kami yang bernama ada Marcella Adeliani, Eliana Hawa, dan saya sendiri Sevina Fratilova dan Raina Ramadanti. Oke, yang slide pertama itu adalah pengertian CBIS, Computer Based Information System atau CBIS merupakan suatu sistem yang pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan CBIS. Tujuan utama diimplementasikannya CBIS dalam sebuah organisasi sebagai sebuah solusi perangkat lunak untuk akuntansi, manufaktur, pengajian, pembelian, distribusi, dan lainnya. Selain itu juga dapat mengintegrasikan solusi perangkat lunak atau software mereka yang terpisah sehingga dapat memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pemantauan apa yang sedang terjadi di mana saja secara real time. CBIS merupakan langkah yang signifikan dari sistem lama di mana CBIS menggunakan proses harian, mingguan, dan bulanan untuk memperbarui suatu file. Selanjutnya itu ada fungsi CBIS. Yang pertama itu ada untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan percaya. Yang kedua ada dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Ketiga, meningkatkan penghasilan atau dalam perusahaan yang berbasis ekonomi. Yang keempat ada untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personel. Yang kelima ada sebagai sumber data. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya ada kelemahan CBS. Yang pertama, biayanya yang tinggi untuk memulai proses. Yang kedua, resiko sistem tidak berjalan dan gagal. Yang ketiga, ketidakseriusan dalam menjalankan sistem. Yang keempat, ada kemungkinan adanya pro dan kontra karena kurangnya sosialisasi. Selanjutnya itu ada komponen CBIS. Yang pertama ada database, data yang diperoleh dan kemudian diproses untuk menjadi sebuah informasi. Yang kedua itu ada prosedur, langkah-langkah yang dijalankan melalui serangkaian aksi yang menghasilkan informasi yang diinginkan. Yang ketiga itu ada hardware, perangkat yang biasanya berupa komputer yang digunakan untuk proses data. Yang keempat itu ada software, komponen penunjang hardware. Yang kelima adalah telecommunication, teknik pengiriman atau menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keenam adalah human, pelaku atau penggerakan dari komponen-komponen CBS yang lainnya sehingga dihasilkan informasi yang dilakukan. Selain itu, human juga digunakan sebagai pengambilan keputusan yang dijadikan sebagai perencanaan, pemecahan masalah, dan kebijakan. Selanjutnya ada contoh aplikasi CBIS. Yang pertama ada Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Yang ketiga ada Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System. Yang keempat ada Otomasi Kantor atau Virtual Office. Yang terakhir ada Knowledge Based System atau KBS. Selanjutnya itu ada cara utama mengelola data. Pertama itu pengolahan batch. Pengolahan batch adalah metode yang digunakan komputer untuk menyelesaikan tugas data berulang dengan volume tinggi secara berkala. Yang kedua itu pengolahan online. Pengolahan online adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate database relatif lebih cepat daripada batch processing. Selanjutnya ada sistem pengelolaan data. Pengertian dari sistem pengolahan data yaitu manipulasi atau transformasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaannya. Penggambaran pengolahan data yang diterapkan pada data bisnis disebut dengan istilah pengelolaan transaksi.
atau transaction processing. Tujuan pengelolaan data yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua ada manipulasi data, yang ketiga ada penyimpanan data, yang keempat ada penyimpanan dokumen. Sistem pengolahan data. Ada 4 jenis dalam sistem pengolahan data. Yang pertama, sistem manual. Yang kedua, mesin key-driven. Yang ketiga, mesin purchase card. Yang keempat, komputer. Tujuan pengolahan data yaitu untuk menghasilkan dan memelihara record atau catatan perusahaan untuk yang akurat dan update. Dan tujuan basis data yang pertama, minimum resolusi atau pengolahan data. Yang ketiga, impredasi data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.